Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil uhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ نَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Kalimatu syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Sungguh kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barakah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri kita Indonesia, agar Allah senantiasa melindungi dan memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, begitu cepatnya waktu berlalu, tak terasa kita sudah di ambang pintu untuk menyambut Ramadan berkah. Di dalam hadis Ahmad dan Bukhari Muslim memang disebutkan Ramadan itu bulan berkah. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Idza ja'a Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa subidati syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan pun dibelenggu. Itu artinya khusus untuk orang beriman mesti mengambil manfaat yang sangat besar dengan berkahnya bulan Ramadan. Sebagaimana esensi puasa, yaitu agar kita meraih gelar terindah, gelar la'allakum tattaqun, menjadi pribadi atau insan yang bertakwa. Oleh karena itu, hendaklah kita merindukan kedatangan Ramadan dengan sukacita, mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan istiadat, persiapan-persiapan, agar ketika kita tunaikan Ramadan penuh dengan kecintaan dan kesenangan. Ibadah bukan menjadi sekedar kewajiban, tapi menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Setidaknya ada 4 persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut dan kelak menjamu Ramadan. Yang pertama adalah isti'dadul jismi, persiapan fisik. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah memberikan contoh kepada kita, hendaklah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sekalipun tidak wisol, tidak nyambung sampai bulan Ramadan, agar fisik kita lebih kuat, lebih sehat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Sudah saatnya kembali kita membuka fiqhus siyam. Bagaimanakah cara kita menunaikan puasa Ramadan? Apa yang diharamkan, yang membatalkan, apa yang disunahkan, dan apa amalan yang bisa kita tunaikan agar kita bisa mendulang pahala yang besar. Hendaknya kita membuka kembali fiqhus siyam. Salah satu di antara ilmu fiqhus siyam yang hendaknya kita perhatikan adalah bertutur kata. Sebab ini yang paling banyak menghancurkan pahala puasa. Rubba shaimin laisa lahu min siyami lal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, pahalanya terbang bagaikan debu. Dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi walaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tak mampu menjaga lidahnya dari
ucapan yang sia-sia, qaul zur, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah dan seterusnya, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya menahan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu Allah berikan pesan di Quran, hendaknya kita bertutur kata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Bertutur katalah, berkomunikasilah yang baik. Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat di nomor 83. Ini di antara ilmu fiqh siyam yang hendaknya kita betul-betul perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah isti'dadul mal, persiapan finansial. Sudah saatnya kita mulai menghitung anugerah yang telah Allah titipkan kepada kita dari harta yang kita miliki. Apakah kita sudah saatnya mengeluarkan zakat skala khusus yang 2,5% itu, atau mungkin belum sampai namun ada ruang untuk kita melakukan infak dan sedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Maka kita persiapkan finansial yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan, ruangnya begitu luar biasa. Kita bisa memberikan iftar untuk saudara kita berpuasa, yang kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala yang melakukan puasa tersebut. Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian yang keempat yaitu isti'dadur ruhiyah, yaitu persiapan rohani. Vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mulai mendekatkan diri kepada Allah dengan cara taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah. Hendaknya kita lakukan, sebab kita tidak tahu apakah masih bertemu dengan Ramadan tahun depan. Wallahu alam, tahun ini pun kita tidak tahu pasti, meskipun tinggal beberapa hari. Oleh karena itu, ada sebuah doa yang hendaknya kita dawamkan. Bulan Rajab memang sudah berakhir, tapi lafaz itu masih bisa kita baca dengan penggalan sebagai berikut. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan umur kami hingga bulan Ramadan. Di dalam doa yang lain Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma salimni ila Ramadana wa salim li Ramadana wa tasalamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan sampaikan pula, antarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku atau ibadahku di bulan Ramadan. Ini doa yang hendaknya kita baca sampai kita bertemu dengan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya. Kemudian persiapan rohani setelah kita membangun hubungan yang baik kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Jangan lupakan saatnya kita untuk bersemangat menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yang sejumlah amalan sunnah itu begitu banyak. Hendaknya kita lebih fokus, lebih bersemangat. Mengapa? Agar kita semakin dicintai Allah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Maka amalan sunnah begitu banyak. Pastikan tidak ada malam berlalu kecuali kita tegakkan tahajud, istighfar, mohon ampun di penghujung malam. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Adz-Dzariyat surat 51 ayat di nomor 17 18. Pendek kata, amalan sunnah sekian banyak hendaklah kita hidupkan. Menjaga wudu, zikrullah, zikir pagi, zikir petang, dan yang tidak kalah penting adalah tilawah Al-Quran. Sudah saatnya kita buka Al-Quran dengan kecintaan, berharap di bulan Ramadan kita bisa menghatamkannya. Dan amalan yang lainnya, termasuk silaturahmi, thalabul ilmi, dan tentunya yang tidak kalah penting, menjaga sholat berjamaah. Yang terakhir yaitu persiapan rohani dikaitkan dengan hablum minan nas. Orang Indonesia memang punya kearifan lokal, walaupun secara spesifik tidak ada hadisnya. Mesti minta maaf sebelum datang bulan Ramadan, tidak ada secara spesifik.
Namun alangkah indahnya memasuki Ramadan, hati sudah bersih. Yaitu ketika kita selesaikan urusan di antara kita, sudah saling memaafkan. Ini penting. Mengapa? Sebab kita tidak tahu apakah amal kita semua diterima atau tidak. Karena ada sebab yang terjadi, pahala sekian banyak, habis. Disebabkan karena satu hal, yaitu muflis. Perilaku yang buruk pada orang lain dampaknya akan ke bawah sampai di akhirat nanti. Maka kearifan lokal ini tidak menjadi persoalan sepanjang kita tidak mengatakan dan mengkultuskan ini adalah tuntunan mutlak sebelum Ramadan. Maka sebenarnya bicara tentang saling memaafkan anytime, kapanpun, yang terindah adalah ketika orang yang menzalimi kita belum minta maaf, sudah kita maafkan. Sebagaimana pesan Al-Quran di surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat di nomor 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Namun barang siapa yang dizolimi, disakiti, kemudian memaafkan orang yang menzoliminya, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Untuk naik derajat takwa, salah satu syarat diantaranya adalah wal afina 'anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Maka jangan berkata nanti saja kalau sudah sawalan atau lebaran. Tidak demikian. Selesaikan ketika kita punya beban sesuatu pada saudara kita. Minta maaf kalau kita punya salah, tapi jadilah pemaaf sebagaimana pesan Al-Quran. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, suruh orang dalam kebaikan atau al-ma'ruf, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf, surat 7, ayat di nomor 199. Semoga sedikit bekal ini mendorong kita bersemangat untuk menyambut Ramadan dengan cinta. Ramadan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari perbuatan maksiat dan dosa sepanjang hayat kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin, i'lamu innallaha ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair, pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli dalam kebaikan. Semoga kita semua pun termasuk di dalamnya. Satu hal penting untuk khatib sampaikan di khutbah yang kedua ini, tidak ada ibadah apapun yang najih, sukses kita lakukan kecuali dengan menjaga kesabaran. Sabar bukan sekedar pahala yang luas tanpa batas, namun menjadikan pelakunya insya Allah menjadi penduduk surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat yang tak bertepi, tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga Allah anugerahkan kita kesabaran yang luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua hajat kami menjadi mudah ya Allah. Maka jadikan kami ahlul khair ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Berikan nikmat yang indah untuk keluarga kami, keluarga Rabbani, dalam kehidupan yang membahagiakan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, menangkan Islam dan kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid samlahum wa mazik jam'ahum minadh dhalimin wal munafikin. Allah mansur ihwanana mujahidin fi Filistin. Ya Allah, tolonglah menangkan jihad saudara kami di Palestina. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan akhir hayat kami nanti ya Allah akhir yang indah, husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Ya Tuhan, assalamualaikum inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.